Oke lur, selamat malam. Kita kembali lagi. Ini masih kelanjutan video yang satunya. Ini saya akan membahas test point sama saja ya, tapi lebih berfokus kepada bagian script PWM-nya saja. PWM-nya saja. Nah, yang teman-teman belum tahu di sini matching frekuensi PWM sama GDT. Terus itu nanti tegangan VGS-nya berapa gitu ya. Yang ditanyakan biasanya seperti itu. Ini yang saya gunakan MOSFET-nya 47N60. Nah, rekomendasi dari saya menggunakan MOSFET yang ini saja, 47N60. Untuk topologi HB, karena HB itu arusnya di primer lebih besar ya. Karena tegangannya cuma yang menuju ke primer trafo 150 volt DC. Oke, untuk pengecekan berapa ya, berapa tegangan VGS-nya itu berapa, ini saya suntikkan dulu. Atau kalau teman-teman nanti di rumah punya power supply eksternal DC, nah, itu bisa dimasukkan tegangan sebesar 15 volt ya. 15 volt DC nanti dipantau arusnya. Nah, ini yang terbaca di sini arusnya segitu loh. Dengan tegangan 15 volt DC. Itu normal. Nah, untuk pengecekan apa ini? Pengecekan tegangan VGS-nya ini, VGS-nya berapa gitu. Kalau menggunakan MOSFET 47N60. Oke, saya ukurkan tegangan RMS ini ya. Tegangan RMS DC, kalau teman-teman mempunyai multitester digital di rumah, itu bisa disetel DC ya. Setel DC. Nanti disetel DC dan dilihat ya. Dilihat setelah dipasangi MOSFET ini, tegangan VGS-nya sebesar untuk low set 4,4 volt. Ini harus sama ya, 4,47. Nah, ini selisih sedikit nggak masalah. Terus frekuensinya ini harus sama. Nah, ini di selektor dipindah di frekuensi Hertz. Nah, ini 65 Hz dan ini 65 Hz. Sebelum GDT dari alternator ya, dari totem pole kita ukur di sini. Ini frekuensinya sama. Salah satu kaki GDT dari totem pole ya. Ini kita ukur begini, ini sama. 65. Nah, ini harus sama. Biasanya mempengaruhi duty cycle ya. Duty cycle ini yang menuju MOSFET ini setelah alternator. Itu yang mempengaruhi duty cycle itu bisa berubah itu di GDT biasanya. Nah, kita lihat duty cycle-nya. Kalau teman-teman punya multitester ini apa? Multitester digital, teman-teman bisa lihat duty cycle-nya. Untuk pengetesan duty cycle itu di video yang pertama itu ya lur, pengecekan modul ini PWM-nya itu ada. Nah, ini mentok di 43% ya, ini sama 43%. Untuk probe positif itu ditaruh di gate dan probe negatif ditaruh di source. Nah, seperti ini. Kalau naruhnya probe-nya ini terbalik, ini ya
56 karena 100 banding duty on-nya adalah 45%, sekitar 45%. 100 banding 40%. Kalau untuk HB topologi hybrid seperti ini, itu duty cycle maksimal di 45. Kalau dibuat 50 itu ya enggak semua MOSFET itu mau dibuat 50% pas, karena itu sudah termasuk hard switching ya. Kalau ATT-nya, alternatornya enggak bagus, itu nanti kasihan MOSFET-nya, bisa panas atau cross. Coba kita lihat menggunakan DSO ya, digital oscilloscope ini yang saya punya ini terbatas ya. Ini nggak bisa baca lebih lebar karena frekuensinya terbatas. Nah, untuk lanjutannya kita lihat menggunakan DSO ini. Nah, kalau menggunakan DSO ini ketok gak dulu. Ketok tak cerak nih. Kalau menggunakan DSO ini terbaca ya. Terbaca VRMS-nya adalah sama di multitester tadi ya. 4,05 volt ini dengan alternasi probe satu kali dengan tegangan volt peak to peak 20 volt dengan setelan 20 volt per div. Untuk 20 volt per div ini seperti ini, terbaca seperti ini. Dengan frekuensinya terbaca 65. Untuk duty cycle-nya 45 ya, 45 kalau di multitester tadi 43 ya. Nah, kalau di DSO seperti itu loh. Oke, kita kembali ke SMPS-nya. Untuk GDT ini lilitannya dibuat 1:1 semuanya. Untuk 3 biji 3 helai ini ya, 3 helai kawat. 3 helai kawat seperti ini perbandingannya kelihatan. Ini perbandingannya 1:1, misalnya 10 lilit. Nah, itu semuanya ini tiga-tiganya ini 10 lilit. Ini urut ya lur, ini pasangannya. Nah, untuk GDT ini dengan ini. Terus untuk lilitan yang kedua ini, tengah ini dengan bawahnya itu sambungannya. Terus atas sama bawahnya ini sambungannya. Untuk resistor hambatan untuk GDT-nya menuju totem ini bisa disetel
10 ohm sampai 4,7 ohm. Nah, ini yang saya gunakan adalah 10 ohm. Untuk resistor itu, resistor yang digunakan sebaiknya teman-teman menggunakan yang resistor untuk hambatan GDT-nya ini menggunakan yang setengah watt. Terus untuk semuanya ini bisa menggunakan, untuk yang kecil-kecil ini bisa menggunakan yang seperempat ya, untuk seperti ini. Ini seperempat watt dengan toleransi 1% malah bagus. Kalau menggunakan 1% pakai 1% semua, biar nanti nilainya tidak jomplang. Gunakan resistor yang bagus. Untuk SMPS itu gunakan resistor yang bagus biar tidak gampang terbakar ya. Kalau resistor curah itu biasanya mudah terbakar, terus nilainya lari-lari. Toleransinya besar kalau resistor curah itu biasanya. Oke, itu saja ya. Oh ya, untuk GDT ya, untuk lilitan GDT tadi 3 helai itu 1:1, terus ukurannya itu kalau dicek menggunakan ESR meter itu nanti sesuaikan saja sama frekuensinya ini. Misalnya ini yang saya gunakan ini frekuensi 60 kHz, 65 kHz. Itu gunakan sekitar 2,5 mH untuk trafo dan GDT-nya, trafo utama dan GDT-nya. GDT-nya ini untuk ukurannya disamakan dengan ukuran milihenry-nya, nanti disamakan dengan trafo utama saja. Ini yang saya gunakan sekitar 13 lilit. 13 lilit tadi keluar segitu. Menggunakan kawat 0, berapa itu? 0,2 ya. Nah, untuk core GDT menggunakan 2,5 cm seperti ini. 2,5 cm. Menggunakan yang prehability tinggi ya. Nah, ini kalau dililit sekitar 13 lilit itu keluar sekitar 2,5, kurang lebih segitu. Nah, untuk minimalnya 1 mH di bawah itu jangan lur. Kalau diukur 1 mH di bawahnya itu jangan dipasang. Untuk maksimalnya 5 mH. Kalau di atas itu nanti duty cycle dan frekuensinya berubah. Lilitan GDT itu biasanya mempengaruhi duty cycle output. Nah, dari duty cycle dari modul PWM itu sekitar 40%, 45 misalnya ya. Kalau kita salah lilit GDT ini atau kebanyakan, nanti output setelah melewati alternator atau sebelum alternator nanti dicek itu bisa 50 lebih. 50 lebih ya, kalau topologi HB ya sudah cross lur. Sudah cross. Kasihan MOSFET-nya kalau GDT itu tidak pas. Nah, ini satu lagi lur, ini penting untuk dioda ultrafast ini ya.
Untuk dioda ultrafast ini untuk AUX PWM yang saya tunjuk ini dibesarkan lur. Gunakan yang 5 ampere atau menggunakan yang 2 ampere double. Ini ada kesalahan sedikit. Ini pakai ini juga nggak apa-apa, tapi efeknya nanti panas lur. Nah, bisa jebol ya. Lebih baik dirangkap ya. 2 ampere dirangkap. Ini seperti ini saya rangkap di bawah. Nah, untuk jalur ya, untuk jalur-jalur dengan arus kuat seperti ini dilapis timah. Nah, dilapis timah seperti ini lebih bagus. Biar jalurnya awet. Kalau dibebani tinggi tidak terbakar ya. Ini karena saya buat seperti ini seharusnya ini menggunakan PCB yang lebih besar lagi. Sebenarnya seperti itu. Tapi ini diminimkan jalurnya supaya muat di PCB dengan ukuran 10 kali 20. Nah, ini PCB tokoan 10 kali 20 bisa dibuat layoutnya menggunakan layout ini yang saya bagikan kemarin. Oke, untuk pengetesan PWM itu pengetesan modul PWM ini sudah saya videokan ya. Untuk pengetesan ini sama, pengetesan OCP-nya ini bekerja atau tidak itu tinggal disentuh saja nanti. Ini disuntik tegangan 15 volt DC, tidak boleh dinego. Disuntik tegangan 15. Nah, nanti sama diukur, disamakan seperti video ini ya yang saya cek tadi itu keluar segitu di VGS-nya. Ini kalau disuntik 10 volt misalnya, nanti VGS-nya ini juga berubah loh. Ukurannya, nilainya, tegangannya nanti berubah. Nah, seperti itu. Oke, itu sekian video dari saya tentang bagian test point lebih 1000 sekrit PWM-nya. Oke, sekian video saya malam hari ini. Terima kasih.